baru kelar meeting di RC. Lagi-lagi tentang komik Indonesia bareng mereka berempat. Kayaknya kalau kita berempat nggak jauh-jauh dari komik Indonesia ngomongnya. Iya. Komik robot. Wah, obvious. Jadi menurut kalian semua sekarang komik Indonesia tuh gimana sih? Dari pertama deh, kan kita bertiga kan waktu itu bikin Nusantara Ranger gitu. Dari zaman itu aja deh. Kemajuannya sampai sekarang tuh dari lu Jak, dari pertama sebagai pembaca sekarang masuk terjun langsung gitu. As a kreatif ya, bukan kayak editor ya. Iya. Gue baru kurang dari setahun masuk ke komik Indonesia, dalam artian kayak istilahnya kayak apa sih, kayak belajar lah gimana bikin komik segala macam, ngerasain pressure-nya, lihat sendiri pasarnya kayak gimana, lihat industrinya. Indonesia komiknya saat ini sih lagi bergairah banget sebenarnya dengan adanya banyak banget. Sekarang ada Cosmic, ada Shonen Jump, ada Reon juga dari sebelumnya. Beberapa komunitas juga beberapa kali sekarang gue baru tahu ternyata di Facebook tuh banyak banget komunitasnya, ada komunitas kreasi baru segala macam. Mereka juga bikin komik masing-masing. Sekarang sih kayak menarik banget karena dalam artian bahwa dari dulu gue selalu ngeliat Indonesia tuh sebagai kanvas putih yang putih aja bersih gitu, dan kita tuh semua bisa ngasih warna masing-masing gitu. Kita nggak punya kalau ke Amerika kan kita udah punya kayak semacam gaya ini harus begini nih. Jepang tuh udah kayak punya semacam genre-genrenya masing-masing untuk komik harus begini-begini. Gue tuh sampai sekarang tuh merasa bahwa Indonesia itu belum punya banget. Mungkin karena dulu kita punya terus sempet hilang, ada kayak jeda yang kosong. Terus sekarang nih kita tuh kayak banyak komikus yang banyak banget, jadi dalam arti bahwa komikus sekarang tuh kebanyakan adalah orang-orang yang ketika kecilnya baca manga, mereka belajar manga, mereka tahu manga seperti apa, mereka bikin komik. Dengan campuran ada orang-orang yang gue belajar komik manhwa, Tony Wong segala macam, kecilnya baca komik itu, ada yang kecilnya baca komik Marvel segala macam. Jadi kayak itu macam-macam banget, dan sekarang adalah kok gue rasa bahwa mereka adalah orang-orang yang tepat karena dulu mereka baca komik di mana identitas Indonesia dalam tanda kutip itu lagi kosong-kosongnya. Kita dijamur oleh komik-komik dari luar segala macam, Tintin Eropa segala macam. Anak-anak kecil itu yang dulu baca komik, sekarang mereka bikin komik. Dan I guess sekarang mereka udah mulai muncul nih, ada yang bikin, dan buat gue itu sangat menggairahkan sebagai pembaca, sebagai kreator. Gue bisa ketemu orang-orang hebat, gue bisa ketemu sama Soeta, gue bisa ketemu sama Okto segala macam kayak gue nggak mungkin saat ini adalah waktu yang tepat untuk bikin komik. Jadi kalau kalian yang bikin komik. Hah? Kamu lihatnya banyak banget sih sekarang, jadi kayak sudah ada kayak misalnya ada wadah buat orang-orang atau kreator buat bikin komik. Contohnya di webtoon. Ada Cosmic juga, lihat kemarin ada mengeluarkan kayak siapa yang punya komik masukin aja. Iya, submission. Sekarang wadahnya udah banyak banget dan kreatornya juga banyak. Terus selain komik yang bercerita juga sekarang lagi ingatkan komik strip ya. Jadi komik ini sekali social commentary, sekali satu halaman aja 4 panel bisa tuh. Betul, yang paling keren di Indonesia. Ya. Di Instagram juga banyak kan. Yeah. Itu sekarang wadahnya udah banyak banget, jadi lagi bergairah lah ya. Yeah. Tapi itu disesuaikan juga sama perkembangan teknologi yang ada sih. Zaman dulu kan emang karena belum ada teknologinya. Dulu sebenarnya sudah ada comic strip seperti itu. Tapi medianya enggak banyak, fotokopian, Jogja, cuman nggak semasif yang kita tidak mudah terjangkau. Jadi kayak penyebarannya. Jadi boleh dibilang dulu mungkin banyak, tapi nggak kelihatan atau sembunyi tersirat. Nah kalau sekarang udah mulai kebuka, era sosmed semuanya kan nyatu tuh di situ sih. Terus semua orang sekarang baru mana sih dibahas di tulisannya Andi Desa sendiri. Sekarang kan personal dokumentari istilahnya. Orang tuh bisa bikin mengartiskan dirinya sendiri gitu. Jadi dia mau jadi komikus, dia bisa dia bikin komik sendiri, saya bikin videolog sendiri, bahkan bikin apapun yang serba personal, dan dia bisa naik sendiri dengan
caranya itu. Dan dulu mungkin harus mengandalkan banyak pihak kayak penerbit, terus komunitas, karena bisa bahkan perorangan gitu. Itu sesuai dengan perkembangan zaman tuh enaknya ada yang bisa sekarang. Dan benar tadi nggak ada boundaries. Kalau mungkin di Amerika mungkin ada standar yang harus dipenuhi kan ya. Harus kalau mau jadi komikus ya harus standarnya komik seperti ini, ada film gitu, semuanya berkembang. Karena menurut saya karena itu malah sangat settle, jadi malah kurang berkembang sih, kita nggak sesettle itu, jadi malah banyak banget produk liar banget gitu. Itu enaknya di Indonesia sekarang kayak gitu. Kalau apa namanya, kamu kan paling diantara kita berempat paling lama lah gitu berjibu. Yang paling membedakan selain sosial media apa sekarang? Pembacanya gitu. Ya, interaksi sebenarnya paling penting sekarang kan. Kalau di industri komik tuh bukan nggak bisa ya, akan lebih baik kalau si komikusnya itu dekat banget sama pembacanya. Itu kenapa ya? Menurut saya intimasi itu penting karena kita jadi bisa mendengar suara mereka lebih banyak lagi kan. Banyak yang baru mau mulai komik langsung mengeksklusifkan diri misalnya langsung. Dan sekarang ada konsep seperti ini kan. Kemarin baru saya nyetatus sebetulnya bikin status tuh kayak gini. Banyak yang sekarang ngelihat orang sukses atau komikus yang udah sukses tuh, orang yang muda-muda tuh pengennya langsung suksesnya kayak gitu. Tapi dia nggak melihat gimana sih orang itu prosesnya kayak gimana dulu. Dia ngerjain sampai malam, begadang mungkin kejar deadline setiap bulan, setiap hari, meriang. Nggak punya uang sih paling penting tuh. Nggak punya uang. Loh iyalah, nggak punya uang kan dalam zaman dulu nggak. Sekarang itu kenapa sih sekarang banyak komikus kayak Faza Meong itu kurang kaya apa? Jadi orang seperti ya kurang kaya apa dia? Jadi ini orang-orang seperti itu tuh sudah melampaui pahitnya. Dan sekarang pengennya langsung seperti itu. Saya rasa itu agak salah karena ketika kita menghargai prosesnya itu justru kita dihargai sekali oleh pembaca. Nah, pembaca itu melihat itu sebagai sebuah proses. Kayak misalnya orang nih dulu bisa kayak gini, saya kenal dia loh, zaman komiknya masih ini, itu lebih seru loh pembahasannya kayak gitu. Dan pembaca yang dinotis oleh komikusnya, kan ada penggemar tuh, setiap komikus pasti punya lah penggemar hardcore-nya. Kalau udah dinotis sudah sampai deket banget tuh rasanya apa ya, bangga kali. Bahagia. Saya aja bahagia banget ketika misalnya dulu Om Rudi Au itu tahu saya bikin komik Wanara, melambung waktu itu. Gila, Rudi Au tahu saya ternyata kayak gitu. Padahal sama komikus saya waktu masih junior banget. Nah itu pentingnya itu sekarang kayak gitu. Jadi kedekatan kita dengan pembaca itu sangat penting. Kita lebih bisa mendengar mereka lebih banyak lagi. Terus ya jangan sombong lah itu ya. Jangan sombong. Cuma jangan sampai pembaca kayak mendikte. Nah itu idealisme. Itu paling penting. Jadi iya benar. Jadi kalau di industri komik sebetulnya kelasnya ada dua tuh. Tipe paling kasar-kasarannya ada dua tuh. Orang yang bikin komik secara idealis, yang dua yang tentang pasar. Beruntungnya yang idealismenya itu tentang pasar. Itu yang beruntung. Misalnya nih kayak Anis Fihani bikin Big Slacker Baby sama My Pre-Wedding. Itu idealisme dia dan pasarnya kebetulan sebanyak itu yang suka dengan idealisme dia. Itu udah faktor ya keberuntungan. Dia pintar-pintar dia aja punya idealisme yang sama dengan pasar, itu keberuntungan karena itu banyak sehingga menyokong keberhasilannya dia. Tapi jangan sampai ragu. Misalnya gini, saya tuh tipe orang yang punya idealisme tapi punya juga sisi untuk komersial lah istilahnya. Saya bikin service lah. Bikin gereja itu benar-benar jualan banget itu untuk yang penting banyak saya suka cinta-cintaan, dan saya juga ada sisi yang seperti itu ya, saya bikin aja. Tapi saya terus tidak lantas meninggalkan komik saya yang ada idealismenya. Pusaka Dewa nggak saya tinggalin. Sekarang lagi scripting judul baru untuk Dreamcatcher, tapi mungkin tahun depan kali guys. Tapi nah, nanti lah, saya emang lagi scripting kemarin udah ada spoilerin kedua orang ceritanya, tapi intinya akan ada judul baru. Tapi intinya saya nggak pengen langsung kayaknya ini menarik nih yang pasar ini nih, udahlah kesini aja fokus. Kurang terlalu suka. Pengennya yang punya idealisme, saya punya idealisme di Pusaka Dewa yang silat-silatan, ya saya tetap fokus di situ juga. Ya ini juga fokus, ya syukur-syukurlah bisa fokus semuanya. Dan yang ngikutin pasar biasanya nggak langgeng, jadi cuma tahan lama. Kalau ada yang saingannya lebih bagus, misalnya saya bikin Grezinga, terus ada yang satu lagi mirip Grezinga atau lebih bagus malah Milo dan Dino. Ya, Dino dan Saurus. Kan saya kan Dino dan Raurus misalnya, wah saya bingung juga. Jadinya terus yang paling penting tadi sih soal apa namanya genre idealis. Kan dulu saya pernah ngobrol sama teman soal genre musik.
kan kayak genre grunge itu kan sebenarnya kecil pasarnya. Kayak Silverchair, bisa dihitung jari yang benar dari aliran itu dan sukses itu. Apakah mereka tidak punya fans? Punya, bahkan hardcore fans. Intinya setiap genre itu sebenarnya punya kelasnya, meskipun dan kita nggak bisa membandingkan dari sisi kuantitas, nggak bisa kayak kenapa pernah sih ada pertanyaan, apa kamu nggak takut bikin komik Rezinga dicap sebagai komikus yang bikin galau-galauan? Enggak lah, ya orang masih bikin Pusaka Dewa kok, gitu loh, masih bikin H2O kok. Ya, tapi ini masih ya separuh-separuh, ada idealisme, ada pasar seperti itu. Itu sih yang paling poin di pembicaraan ini. Utamanya, Nah, setuju. lo sebagai orang yang berapa tahun jadinya Manungsa, berapa bulan, berapa tahun, setahun udah? Dari April, Mei setengah tahun lah. Gimana lo ngeliat komik Indonesia, maksudnya sebagai arsitek terjun terus karya lo terbit terus pembaca merespon gitu rasanya gitu, maksudnya karena this past 2 years is a lot better kan ininya apa namanya iya dengan Nusantara Ranger tuh kerasa banget iklimnya tuh udah beda, ada semacam kayak pergeseran gitu. Dan kayaknya kalau dari gue pribadi lihat kayak nyemplung gitu, kayak gue tuh selalu kayak nyemplung parah duluan apapun itu, terus kayak ntar gue cari tahu lagi gimana cara terbertahan hidup. Pasarnya surreal banget sih, kayak pertama kali lihat, terus pertama kalinya ikut kon sebagai kreator gitu, dan kayak gini, gue sebagai penulis, kayak gue sedikit curhat juga sebagai penulis komik adalah di Manungsa sebagai penulis komik, buat gue bagian menulis adalah bagian yang paling gak gue sukain. Dalam artian bahwa gue nggak ada basic disiplin nulis, gue bukan kuliah menulis segala macam. Scripting dalam artian gue harus duduk di depan laptop. Scripting komik ada banyak banget. Ketika gue ngobrol sama Ervan, ngobrolin soal plot itu udah scripting. Ketika gue ngobrol sama Sweta atau gue editoring Sweta segala macam, kayak edit segala macam, itu scripting hitungannya. Tapi ketika gue harus scripting dalam artian gue harus nulis di depan laptop segala macam malam-malam sendirian, itu adalah bagian yang paling gak gue sukain ketika gue harus nulis komik. tapi ketika walaupun itu bagian kayak like the worst, the least favorite, it's still better ketika gue harus kayak kerja kantoran 9 to 5. Iyalah. Kayak pengalaman gue terbaik di kantoran itu masih jauh di bawah pengalaman least favorite gue ketika gue mengerjakan komik. But the thing is, you do what you like, you do what you love kan, itu intinya kan maksudnya. Iya. Dan itu pentingnya itu karena begitu lu ngerasa seperti itu, kayak bahwa I wanna do this for a long time. Gue nggak tahu apakah gue ngelakuin ini selamanya. Gue nggak tahu apakah gue sebagus itu. I don't know. Let's not think about that. Iya. Tapi untuk saat ini adalah it's like the oldest story in this comic making gitu, ketika Stanley Marvel going nowhere, Marvel mau bangkrut, terus ada orang namanya Stanley dan dia mau bikin komik. Gue mau bikin komik nih, terus sama istrinya dibilang kayak ya do it gitu, karena lu ceritain cerita yang lu mau ceritain. And this is the same thing with seperti gue di Manungsa, seperti di Reborn. Ketika gue sekarang adalah gue bener kayak I have no string attached gitu, dan ya udah gue di sini gue mau ceritain cerita ini. Sesimpel itu, dan ngelihat respon pembacanya selama hampir setahun terakhir adalah yang mention segala macam, itu rasanya jauh lagi tuh, kayak di atas. Nggak tahu sih, gue nggak tahu gimana cara ekspresinya, tapi itu mungkin grateful. Gue benar kayak berterima kasih lah sama mereka, sama kalian yang udah support segala macam, ketemu orang-orang hebat untuk belajar. Ya itu makanya kayak bikin komik aja guys, seru. Iklim yang mendukung sih paling benar. Terakhir, tips buat yang pengen masuk ke komik Indonesia atau yang pengen coba untuk baca komik Indonesia. Tips untuk masuknya untuk masuk jadi kreator terus simpel banget, cuma perlu bikin komik. Karena komik tuh nggak ada batasan budget,
terlebih kalau lu bikin komik sendiri, lu nggak perlu urusan sama studio, lu nggak perlu urusan sama segala macam lah tadi banget. Dan ketika lu jadi kreator komik, lu seumur hidup jadi kreator komik. Titik. Lu mau ntar jadi gimana pun lu bakal jadi kreator komik gitu. Kayak gue bikin Manungsa dan sama Ervan, seumur hidup gue akan jadi kreator Manungsa sama Ervan gitu. Dan gue sama Sani sama Sweta sama Ova sama Toto, kita pernah bikin H2O Reborn dan kita jadi kreator H2O Reborn, dan seumur hidup akan jadi seperti itu. Sama seperti kalian, kalau kalian bikin seumur hidup akan jadi kreator, dan itu tuh udah kayak dan begitu kalian ngerasain bahwa kalian berkarya, kalian menyuarakan apa yang mau kalian suarakan, there's nothing like it. Bagus itu. Jadi kalau bikin komik, bikin aja. If you wanna write script, kelarin aja gitu. Ide lu tuh cuma jadi ide kalau lu nggak tulis di paper atau lu nggak tulis sama orang. Jadi itu sih. Segera aksi. Ya segera. Tapi paling penting ini sebetulnya. Jadi kayak pernah sering ngomong ini, mungkin bosen kali dengar. Jadi intinya kalau mau bikin komik itu jangan dinilai oleh kita dulu gitu, paling penting. Jadi kayak misalnya saya bikin komik, paling penting itu rilis dulu jadi satu ya orang, nggak ketang satu episode 4 nggak ketang oh ya nggak ketang apa orang ketang satu episode 4 panel, rilis dulu aja supaya apa sih, kita kan butuh feedback dari pembaca. Jadi kita nggak boleh ada banyak itu, saya sampai nulis note sendiri gitu untuk Alkisah Komikus chapter 1 yang dia hanya bikin Alkisah Komikus chapter 1 aja belum kelar udah baru setengah halaman. Kayak tadi dia bilang baru bikin lagi. Sekarang lagi rame nih Grisingga, orang lagi bikin cinta. Misalnya nih di tengah-tengah H2O, wah kayaknya robot-robotan deh. Lompat lagi dari depan robot yang jatuh cinta. Cerita horor gitu mah, robot jatuh cinta mati jadi hantu. Yang gitu, jadi nggak pernah kelar ceritanya. Jadi mendingan rilis dulu, nggak usah mendahului kita nggak boleh mendahului menilai komik kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai merasa komik gua ini paling keren, nggak boleh sombong, nggak boleh. Minder juga, sebenarnya minder juga nggak boleh, sama lah dosanya. Jadi intinya dirilis dulu aja, nanti biarkan pembaca merespon dan cari dari situ baru. Tapi banyak yang kayak gini sih sebetulnya, yang kalau ngobrolin secara umum banyak yang kayak gini, Mas, saya tuh udah bikin komik, udah ditaruh di Facebook, udah nge-tag 50 orang maksimal. Yang nge-like cuma 2. Ya kamu nggak bisa nyalain pasar. Ya mungkin karyamu yang perlu diperbaiki. Ya, soalnya juga ada pertanyaan juga kemarin beberapa hari lalu ada yang nanya, kita nih berkarya dulu atau nunggu pasar dulu, atau kita nunggu pasar dulu baru berkarya. Ya, seperti itu kan kayak. Iya, jadi banyak yang concern kayak gitu. Tapi menurutku sih mendingan berkarya dulu. Kalau udah ketemu kayak tadi misalnya, ih kok yang like dikit ya. Ayo evaluasi. Siapa tahu atau kamu mungkin barangnya bagus, tak naruh barangnya di tempat yang salah. Bisa jadi kayak gitu loh. Jadi misalnya kita H2O misalnya, terus tiba-tiba langsung nggak bikin. Kita kan sekarang tayangnya per bulan misalnya. Kita nggak usah lah bikin per bulan, tiba-tiba langsung cetak misalnya. Siapa tahu ternyata nggak hype, ya itu salah kita juga. Mungkin caranya salah. Coba kalau per bulan ngebangun market dulu, nyebarin hype-nya dulu, menemukan pembacanya. Iya, sebenarnya itu. Jadi sebetulnya ngomik itu, saya ngutip kata-kata Dewi Lestari. Jadi proses menulis itu tidak hanya ketika kamu di depan laptop. Menulis itu jauh prosesnya, jauh sebelum dari itu. Ketika dia baru ngide, ketemu orang ngobrol apa tentang bahasannya, ketemu sumber untuk membahas tentang bahasannya, sampai dia di depan laptop, itu semuanya proses menulis. Jadi komik pun begitu. Saya bikin komik Pusaka Dewa itu jauh. Pusaka Dewa rilis tahun 2015 chapter 1-nya. Tapi idenya itu dari 2007. Saya butuh 8 tahun untuk ngeluarin chapter 1 dan hanya berapa sih, 60 halaman, lebih pendek dari itu, 40 halaman. 8 tahun lamanya. Kenapa? Karena saya membuat formulasi gimana sih supaya nge-hits di satu chapter ini, terus orang ngerasa terjun sekali ke dunia itu. Universe kan tipikal komik saya, tipe komik yang universal. Jadi ada world building tipenya. Jadi enggak ada sih kayak Grisingga ya. Pasar sih, lu udah sampai ketahuan pasar. Tapi kalau saya lebih suka membuat komik yang idealisme saya yang kayak gitu, ada world buildingnya, ada satu konsep di dalam ceritanya, ada agamanya di dalamnya, kayak gitu ada. Nah itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Itu menandakan satu hal, bahwasanya saya tidak buru-buru untuk melakukannya, dan itu dilakukan oleh banyak penulis besar kayak Harry Potter. Siapa namanya, J.K. Rowling menulis. Jadi Harry Potter adalah cerita yang dibayangkan oleh J.K. Rowling ketika masih kecil. Berarti dia butuh waktu berapa tahun sampai dia punya kemampuan menulis, dan akhirnya diwujudkan menjadi Harry Potter itu sekarang. J.R.R. Tolkien juga begitu, semuanya dia. Kayak sama kayak Eiichiro Oda 5 tahun yang ngembangin. Ya, Eiichiro.
Iya lebih lama lagi kalau Hishiro Oda. Soalnya itu kan dia cita-cita banget dari dulu pengen baca lautan. Tapi intinya seperti itu. Jadi proses ngomik itu sebenarnya lama dan yang kalau sekarang kita bicara kontekstual banyak yang kalau kita langsung terjun di komik pengen yang langsung punya nama itu yang jadi masalah. Sebetulnya yang paling penting itu sebenarnya udah berkarya dulu. Kamu punya barangnya dulu. Saya mau bikin karya ini barang saya, ini karya saya. Itu dulu merasa prestisius dan tapi tidak usah berlebihan. Jadi paling penting itu direspon oleh pembaca dan bagus ya udah selanjutnya baru nggak usah langsung kok saya belum punya nama, kok saya belum terkenal, kok saya belum dikenal. Kayak itu urusan nanti dan bukan urusan kita malah bukan di luar kuasa kita. Dan soal kayak gue mau seperti orang itu, kayak look up to some people, to creators, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Dalam artian bahwa lu mesti sadar bahwa boleh. Proses menuju sana panjang dan kita nggak pernah tahu apa yang mereka lakuin dan apa yang mereka udah pernah rasain. Tapi the same thing adalah kayak ketika Nusantara Ranger rilis banyak komikus yang kayak rilis beberapa sentai dan gue juga gak masalah dengan itu, tapi masalahnya adalah bahwa yang perlu diingat adalah si Neil Gaiman pernah nulis soal ini, bahwa dalam artian bahwa dia bilang kayak kalau lu baru mulai komik oke untuk kayak look up, sama sekali orang gambar kan, manusia itu selalu mimikri kan, selalu mengikuti kan, tapi once you found your voice, begitu lu lihat sesuatu dan lu tahu lu gimana caranya, lu belajar mereka bisa make sana, begitu lu nemuin suara lu sendiri, lu harus gunain suara lu itu. Karena suara lu itu cuma currency yang lu punya di dunia berkarya. Cuma suara lu yang beda dari orang lain. Suara gue beda dari suara gue beda dari Mas Sofa, suara gue beda dari orang lain. Dan once you find that voice, use it, dan gunain itu, jaga itu, kembangin itu semuanya, bikin lu jadi sesuatu yang benar-benar unik dan buat lu sendiri. Buat gue itu penting banget sih. Kayak found the currency, jangan lupa untuk kayak nyari suara lu ketika berkarya. Dan mencari suara tuh bakal panjang sekali perjalanan yang lalu. Gue pribadi gue masih belum nemuin suara gue seperti apa gitu. Ya, sampai yang udah nemuin sebetulnya tetap aja proses belajar. Jadi tetap selalu itu semua proses belajar, tinggal memang ada tingkatan tapi semuanya proses belajar dan nggak ketika dia merasa puas dan akhirnya berhenti itu bodoh. Puas berhenti ya. Itu malah bodoh. Harusnya puas itu dia ya meningkatkan. Sebenarnya nggak ada titik berhenti sebenarnya kayak. Saya nggak jamin saya bilang this is my best comic so far. Ada sama ya. Kan nggak bisa mengatakan. Ada juga yang bilang karya terbaik gue adalah karya gue setelah ini. Ada sama orang bilang gitu, jadi dia selalu bilang gitu. Iya, karena ada pengembangan selanjutnya. Dia selalu, entah karyanya apa, pokoknya dia percaya bahwa karya terbaiknya adalah istilah. Ini jangan selalu pernah puas dengan apa yang udah dapat kayak gitu. Terus belajar aja sih. Apa? Terus belajarnya juga lagi nulis namanya gitu. Kapan rilis? Ya. Semoga popcorn lah. Popcorn ya? Kan bootsnya sebelah. Oh iya. Kita bootsnya bersebelahan. Licik kita bawa ke partner main aja sama sofa. Gitu deh. Sebentar, ini apa ya? Ini apa ini? Oh gitu. Oh ya, ini buat teman-teman enggak promo. Tadi kasih. Ini kalau saya kan ngomiknya manual. Jadi kalau pakai ini lebih kenceng nih. Jadi ini bisa di setel tingkat kekencengannya. Kalau nggak pakai ini cepet capek. Pas sudah dipakai ini lebih. Gue juga sih tuh. Ya, nulis ininya kan. Nah, ini bisa nggak cuma di sini, ini bisa dinaikin kalau masih lengannya masih kuat ya. Saya pernah di sini kok kemarin. Karena waktu itu pas lagi capek-capeknya sebelah sini. Hanya dinaikin itu ada alat seperti ini. Untuk dikasih waktu ke Korea ya. Untuk komikus. Ini sama, ini alat nge-gym kan. Iya, nge-gym. Dan gue ngerasa bahwa kayak proses menulis, mungkin menggambar komik itu tuh sebenarnya sama seperti orang nge-gym. Kita tuh nge-build muscle kita ya dengan nulis, dengan gambar segala macam. Itu kayak mungkin dengan ada alat ini kayak analogi mungkin emang bener juga sih. Kenapa kan di sini kok? Jadi kenceng otaknya. Kenceng. Syukur-syukur ada dua sih. Ada jadi karena kan kalau kayak kaligrafi Jepang tuh dia nggak boleh gerak sini. Nah, sekali gerak sini, karate langsung sama sensei-nya ya, harus gitu dan sekali tarik kanan. Ada seni sih, setiap komikus punya seni sendiri untuk
saya paling seneng arsir sih. Nah kalau ini pakai ini ngarsirnya enak aja, lebih kenceng. Kalau udah master begitu, harus pakai alat bantuan kalau kamu udah kalau nggak pakai tremor. Kalau Sweta ini 1 tahun ini mengeluarkan berapa karya set? Udah keluar berapa karya setahun ini? Tahun ini lah 2016 lah. 2015. Yang pokoknya sekarang H2O jalan terus kan. H2O jalan. Terus kedua ya Grijinga, Vanilla Sprinkle udah mulai jalan. Terus insya Allah bulan ini kalau nggak bulan depan Webtoon ngeluarin judul baru. Journal of Terror. Terus itu yang sebelumnya itu kan Piraku nanti lah. Itu nanti, tapi intinya pengen nyobain genre horor soalnya. Mereka banyak nanyain, Mas Wet apa? Horornya horor apa nih? Horor Jepang, horor ini kumpulan urban legend Indonesia. Urban legend kayak misalnya Jangan Siul Malam Hari itu nanti manggil pamali begitu. Spoilernya sih gitu. Kumpulan tapi itu setiap episode isinya kayak gitu dan saya nggak akan kehabisan banyak soalnya di Indonesia kan. Iya. Yang bisa di make up stories juga bisa, saya bikin sendiri aja. Tapi ini dari pamali itu dikembangin ngaco-ngaco aja lah. Pusaka Dewa keluar lagi kapan? Pusaka Dewa keluar lagi pas Popcorn. Sebelum Popcorn nanti April keluar card game ya. Oh tuh. Dan card game ya. Card game kan. Pertama deh kayaknya Indonesia. Komik pertama. Masa iya. Iya, enggak pernah. Oh iya, mungkin belum tahu lah. Tapi ini ya pengen aja soalnya waktu itu kalau Pusaka Dewa kan emang world universe-nya kan universe building-nya udah lama banget, udah dari tahun. Jadi emang kamu masih kuliah? Masih kuliah saya pengen banget bikin Chris, saya satu cinta sama Chris itu pas kuliah terus udah diceritain pendekar sejak kecil terus kenapa nggak digabung gitu loh ya baru nemu formulasinya emang nggak lama sih ya 8 tahun dan masih emang lama sih sama kayak ini kan kayak apa kayak dulu ceritanya kemarin tuh Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road tuh bikin idenya dari 90-an tapi waktu itu teknologinya belum nyampe atau George Miller-nya skillnya belum sampai segitunya kayak ini ceritanya Howard Stark sama Tony Stark iya teknologi yang apa tuh yang segitiganya ini udah nemu reaktornya udah nemu tapi baru dikejar ketika ya kayak gitu biasanya imajinasinya duluan jadi saya pernah cerita pengalaman sebenarnya jadi dulu waktu tahun 2006 saya sama teman saya Rangga Kusmarendra sekarang dari sutradara iklan dia itu bikin satu komik judulnya Serentio perseteruan dua klan pemuja iblis. Tapi kemampuan gambarnya tuh saya nggak waktu itu ada scene di chapter 3 itu lokasinya di Taman Ria ada biang lala ada apa nggak bisa sih gambarnya nggak bisa gambar jadi gimana gambarnya nggak bisa sama sekali jadi hanya bisa gambar orang dalam ruangan 2009 tuh gara-gara kan sebelum jadi komik seperti sekarang masih ilustrator novel kan ilustrator novel tuh ngilustrasi novel-novel waktu itu novel terjemahan settingnya kayak Thanos segala macam misalnya di Inggris tuh iya jadi kan mau nggak mau kan jadi belajar gambar background gitu letak bangunan perspektif kalau mau jadi udah dipelajari teknik arsir juga tuh guys prosesnya tuh panjang 2009 itu satu tahun full itu ngerjain novel sampai 2010 masih lihat ada kayak Sherlock muda itu ya apa ya judulnya yang Sherlock The Boy Sherlock Holmes The Boy of Sherlock Holmes saya juga bikin itu jadi settingnya di situ kan London gitu kan banyak batu terus pas saya udah punya ide cerita The Dreamcatchers itu tahun 2006 dan kenapa nggak settingnya di sini ya settingnya tuh kayak European ya udah langsung diaplikasikan waktu ada sayembara di koloni ini di gedung ini di koloni waktu itu ada sayembara bikin komik saya ambil dari naskahnya Dreamcatchers baru diambil backgroundnya itu semua itu langsung mencuri perhatian pembaca waktu itu karena kan ya udah baru bisa ngejar background pada saat itu memang butuh waktu yang lama kayak gitu sih jadi intinya ya itu udah bilang tadi komik itu prosesnya itu proses yang panjang jadi nggak cuma ketika kamu langsung duduk di depan gitu dan gaya komik saya kan sinematografikal jadi kayak komik film sebetulnya jadi saya senang nonton film jadi kalau dibilang kok cepet ya pace-nya ya waduh itu pace film sebetulnya jadi sebetulnya kalau di film ya enak-enak aja tapi pas jadi komik ya mungkin saya juga harus ya itu tadi harus banyak belajar lagi yang paling puas itu kalau ngerjain Pusaka Dewa nggak ada boundaries kan nggak ada penerbit nggak ada jadwal terbit suka sendiri aja yang penting kayak gitu itu udah film kayak gitu sih Sweta butuh 8 tahun untuk Pusaka Dewa jadi jangan nanya ke gue butuh berapa tahun untuk bikin Jagat Raya ya Jagat Raya